Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa maddana bi asrarihi wa bi kulli dharaini. Faslun fi sunanil wudu. Sekarang kita menjelaskan bab tentang sunnah-sunnah wudu. Jadi sebelum wudu disunnah-sunnahkan ada beberapa perkara, baik sebelum wudu, ke pertengahan wudu dan setelah wudu. Samir lanjut. Sunnah selanjutnya wal bada'atu dan memulai. Wal bada'atu dan memulai di a'lal wajhi dengan paling atasnya wajah. Di a'lal wajhi dengan paling atasnya wajah. Dengan paling atasnya wajah. Jadi kalau nyiram air sunnahnya diambil memakai jati. Ya, wudu disiram mulai dari atas. Ya, jadi sunnahnya dari atas, bukan dari bawah ke atas. Kenapa bukan dari bawah ke atas? Kalau dari bawah ke atas, dari bawah banyak habiskan air di bawah. Tapi kalau dari atas ke bawah, itu siram sekali turun ke bawah. Nah, ini bedanya Nabi Muhammad dengan kita. Nabi Muhammad wudu satu mangkok cukup. Satu mangkok bakso itu cukup Nabi Muhammad. Bahkan ada lebihnya. Kalau kita dengan satu mangkok juga. Satu mangkok cukup. Iya, tapi mangkoknya besar. Mangkok bakwan itu bakwan. Kenapa Nabi Muhammad satu mangkok cukup? Mandi Nabi Muhammad 4 mangkok. Kenapa Nabi Muhammad satu mangkok wudu cukup? Karena kulit Nabi Muhammad halus, lembut. Jadi ketika kena air langsung airnya jalan, jalan. Sedangkan ente dengan emas kulitnya kasar, air satu mangkok disiram hilang dia, hilang kemana tidak tahu, masuk kasar-kasarnya. Nah, kayaknya tidak cukup. Nih Nabi Muhammad saking halusnya kulit Nabi Muhammad satu mangkok cukup. Jadi sunnahnya disiram wudu dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Istamil. Wafil yadi bil aswabi. Sedangkan wafil yadi dan pada tangan, wafil yadi dan pada tangan, warijli dan kaki. Nah, gimana tangan dan kaki? Dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas? Wafil yadi dan pada tangan, warijli dan kaki, bil aswabi, memulai dengan jari-jari. Bil aswabi, memulai dengan jari-jari. Jadi sedangkan tangan, kaki mulainya dengan jari. Beda, bukan dari atas ke bawah, tapi dari jari ke bawah. Makanya kalau pakai keran, enak pakai keran kalau basuh tangan. Jadi mulai ini keran, ini air keran. Jadi mulai ini siram dulu. Terus, ya, bukan dari bawah ke atas. Tapi andai kata dari bawah, dari atas ke bawah, tidak apa besar. Cuma sunnahnya dari jari terus, ya, ke tangan atas. Ini sunnahnya. Samir. Fa'il sobba jika menuang alaihi atas mutawaddi, atas orang yang berwudu, alaihi atas mutawaddi atau atas orang yang berwudu, ghairuhu orang lain, terus bada'a maka ia mulai bil mirfaqi dengan siku bil mirfaqi dengan siku wal ka'bi dan mata kaki. Bil mirfaqi dengan siku wal ka'bi dan mata kaki. Jadi kalau ente wudu sendiri, ini kan semua ini wudunya sendiri, tidak diwudukan orang. Kalau wudu sendiri, ya baik pakai canting atau pakai keran, sunnahnya itu dari jari tangan terus sampai ke lengan. Kalau kaki dari jari kaki terus sampai di atas mata kaki. Itu kalau wudu sendiri. Kalau diwudukan orang lain, kalau ente sakit tidak mampu merasa stroke, tidak bisa bergerak, tangannya tidak bisa bergerak. Ya, gimana orang nyiram? Kalau diwudukan orang lain, sunnahnya dari atas siku terus ke bawah. Kalau kaki dari atas mata kaki terus ke bawah. Ini jika diwudukan orang lain. Kalau sakit, kalau nggak sakit sehat, mentang-mentang kayu, dia kayu. Mandinya itu bukan pakai air, pakai aqua.
mandi aqua, keramas Coca-Cola, habis makan basuh tangan pakai Pepsi, Sprite, tidur kena kerubut di semut, manis kata semut dia, saking kayanya. Sikat gigi airnya pakai madu dengan susu, kabar omak nih gitu, manis semua itu. Mamanya saking kayanya nih. Nanti punya anak buah 20 orang kaya kan. Nanti wudhu malas, nanti segar sehat, tapi wudhu ada anak buah tukang wudhu, ada tukang basuh muka, basuh tangan kanan, basuh tangan kiri, siram rambut, kuping, ya kuping dan kaki kanan, kaki kiri. Nak buahnya lain. Kan bos kan, tak pakai jero. Niat dalam hati, siram kah dengan anak buah. Wah, bos kan dia. Gimana ini kalau dia sehat tapi minta tolong wudhu orang lain? Ini wudhunya sah, tapi hukumnya makruh. Makruh artinya tak bagus. Ya, makanya jadi orang kaya jangan sombong. Walaupun ente kaya kayak apa, jangan sombong. Mentang-mentang walaupun dunia ada di genggamanmu, tapi tetap tawadu bersamamu. Nggak boleh sombong. Ente senang mana? Orang kaya sombong apa orang kaya biasanya? Lebih senang orang kaya biasa. Yang banyak sombong ini sekarang bukan orang kaya. Yang banyak sombong ini orang tak kaya. Yang banyak sekarang bukan orang kaya. Yang banyak orang bergaya kaya. Nggak kaya dia tapi gaya juga orang kaya. Emas pakai gelang 20 butir warna kuning. Bukan emas. Beli emas yang murah apa namanya? Imitasi ya. Gaya pakai tas, lelong tas. Nanti kalau tak percaya dia ada mak-mak tuh ya. Mak-mak nanti hari Ahad nih Ahad ini minggu ini, Ahad ini kan kunjungan semua wali murid ya, anak baru boleh orang kunjungan hari Ahad dia. Anda lihat emak-emak tuh ya, gayanya kalau turun dari motor ada pakai mobil, padahal Grab di Grab dia orang kaya, padahal Grab itu lihat rata-rata wali murid tuh arti turun kayak orang kaya dia pakai kacamata hitam besar segini kacamata lebih besar dari matanya. Pakai kerudung banyak hiasannya sini warna kuning, gelangnya nampak, pakai jilbab tapi kalungnya disimpan di luar biar orang melihat. Lalu pakai gelang kaki kayak sapi, sendalnya 2 kilan, kalau jalan kayak umang-umang mereng ya, bukan kaya. Banyak orang sekarang ini bergaya kaya. Makanya walaupun dia kaya pun dunia ada di genggaman dia punya hotel besar, punya helikopter 10, punya mobil Alphard, tahu Alphard? Mobil Alphard itu mahal ya, 1,5 miliar. Ada di Velfire 1,5 miliar, mobil Hammer 4 miliar. Ya, Mas punya banyak emas Alphard dari Fatihah. Juga ada emas Hammer di rumah, ada 2 butir Hammer untuk topel-topel paku tuh. Hammer kan hebat kan? Kaya Mas. Jangan kaya sombong, walaupun kaya sangat kaya sekali, tetap ente jangan berubah. Pakai mobil Alphard ente, pakai mobil Alphard, ya ada sopir pribadi, tapi pakai baju biasa ya. Pakai baju biasa, pakai kaos oblong yang ada koyak-koyak sikit, pakai sarung yang murah, yang biasa kalau lama-lama dia melengkung sarungnya naik ke atas gulung naik sampai ke betis, bukan sarung yang murah. Pakai sarung, pakai sandal jepit sebelah tidak usah makruh ya, pakai sandal jepit yang murah ya. Ketika orang melihat kan nanti turun pakai mobil Alphard, dilihat baru mobil cantik tapi bajunya jelek, ini paling pembantu rumah tangga, padahal ini bos ya. Biasa, jangan berubah, tidak usah berubah. Bahkan dianjurkan kalau ketika dia banyak duit kaya, dianjurkan pakai baju biasa sederhana. Itu kaya pakai baju biasa. Kenapa? Biar ente tak sombong. Sedangkan sebaliknya, kalau ente ternyata punya santri, ketika ente banyak kiriman, hari Ahad kiriman datang, itu makanan banyak, duit jajan ditambah banyak sebagainya. Itu dianjurkan ketika banyak duit kaya, pakai baju biasa, pakai baju ente biasa yang jelek. Kenapa? Pertama biar tak sombong, kedua biar tak ada orang utang. Sedang nggak kawan ente lihat ente ada kiriman banyak, mulai anak ini tengah tak ada orang tua anak ngirim, bisa nak minjam 10.000. Tapi kalau kita pakai baju jelek kan, tak duit. Ya, tapi sebaliknya kalau kita tengah tak punya duit, ya tak punya duit habis, miskin, mamanya di kampung miskin,
dianjurkan pakai baju baru, baju paling bagus. Kenapa? Kenapa dianjurkan pakai baju baru, baju bagus? Biar ente bersyukur pada Allah, nggak merasa sedih. Alhamdulillah, walaupun anak miskin, tapi alhamdulillah oleh Allah masih beri nikmat punya baju bagus, baju baru. Nah itu dianjurkan begitu. Nah, sekarang ini banyak orang yang sombong-sombong, kaya harta banyak, yang sulit sekarang ini kaya hati. Banyak kaya harta, duit tak berseri banyak. Ini contohnya nih, ketika bangun pondok nih, bangun musola nih. Ini bangun pondok putri ini. Ini lantai 4 nih. Ini hampir habis 2 miliar. Ya. Ketika Mas telepon salah satu orang kaya, sangat kaya. Telepon, Assalamualaikum Pak Haji. Salam, ini Pak Haji. Al-Jihad sekarang Pak Haji sedang membangun pondok putri lantai 4. Oh iya Ustaz, siap Ustaz. Perlu berapa semen Ustaz? Ya tidak banyak Pak Haji. Pak Haji siap berapa? Saya siap 300 saksa. Siap? Kapan Pak Haji? Besok. Dibasi kena emas 3 hari. Udah dapat 3 hari telepon. Gimana Pak Haji? Astagfirullahaladzim, lupa Pak Ustaz. Itulah Pak Ustaz, kita sibuk Pak Ustaz, banyak tamu, usaha bisnis Pak Ustaz. Dia lupa Ustaz. Bila Pak Haji kira-kira? Besok Pak Ustaz. Siap. Mas basi lagi besok, enggak Mas tar telepon. Dibasi seminggu. Masih belum dikirim. Assalamualaikum Pak Haji. Ya, gimana Pak? Astagfirullahaladzim Pak Ustaz, lupa lagi Pak Ustaz. Jadi gayanya orang sekarang ini banyak orang kaya duit tak berseri tapi pelit. Iya, pelit. Dapat seminggu dibasi telepon. Gimana Pak Haji? Siap Pak Ustaz, besok. Dalam hati Mas, kalau sampai besok Mas basi 2 minggu nak ngirim, enggak akan Mas telepon lagi. Sampai sekarang, sampai pondok jadi, enggak ada tuh semen yang 300 sak. 300 sak tuh paling hanya 15 juta. Bahkan ada orang yang enggak terlalu kaya, biasa ya. Dia usahanya biasa, punya toko enggak terlalu kaya, sedang enggak punya mobil, rumahnya biasa. Dan jika Mas telepon, Assalamualaikum, belum haji? Iya. Assalamualaikum Pak, salam. Ya gini nih Pak, cuma orangnya terkenal dermawan, suka nyumbang. Nah, kalau Abi ini, Abi tak pernah minta bantuan, tapi karena Abi bersumpah, ya wallahi ana tidak mau minta bantuan. Jika ana minta bantuan, mudah-mudahan oleh Allah sebelum melangkah dari rumah oleh Allah dicabut nyawa gitu. Sedangkan Mas tidak pernah sumpah, makanya Mas minta bantuan. Bukan untuk Mas, untuk pondok. Kalau untuk Mas, rumah, bangun rumah, ambil 400 juta, Mas tak minta bantuan ke pernah meminta bantuan di mana? Bangun rumah kan? Nah, ayo santri kumpulkan bahan taklim. Ya, Rabu, ayo semua santri bilang ke orang tuanya, mau minta sumbangan 1 sak semen. Pernah? Ya alhamdulillah cukup. Mau beli mobil pernah minta sumbangan itu? Beli motor tuh NMAX PCX pernah minta? Tidak pernah. Tapi kalau untuk pondok tidak apa-apa man, demi pondok. Ya, jadi Mas telepon, enggak terlalu kaya biasa. Assalamualaikum Pak, salam Pak Ustaz. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak Ustaz, berkat doa Pak Ustaz kami alhamdulillah usaha alhamdulillah Pak Ustaz tambah lancar. Ada Pak Ustaz? Begini, saya ini sekarang sedang bangun pondok putri lantai 4. Ya mungkin nak sama-sama nabung di surga. Oh iya Pak Ustaz, siap Pak Ustaz. Ya siap Pak Ustaz. Nomor rekening Pak Ustaz yang lama enggak? Iya masih yang lama. Bentar Pak Ustaz ya. Nah, dapat 5 menit. Ada laporan masuk 20 juta. Ini mantapnya, tidak terlalu kaya tapi kaya hati. Yang banyak sekarang ini orang kaya duit tapi miskin hati, pelit naudzubillah. Kalau untuk pondok, tak mau nyumbangnya, masa ya kekayaan 10 miliar nyumbang 100.000. Tapi kalau bawa anak ke mall, belanja baju, makan di KFC, di Pizza Hut, sekali makan habis 2 juta. Pergi ke kasir, berapa dek? Wah, ini orang kaya yang masin dia. Ya, yang masih nyumbang ke pondok ke masjid. Berapa dek? 2 juta ya? Murah ya? Murah. Murah apa? Murah kan 2 juta. Kena nyumbang pondok 100.000, kebayang sampai ya. Nah, ini makanya kalau kaya jangan masin, jangan pelit. Ya, ngerti? Jangan lupakan pondok ente. Kalau ente kaya. Ada beberapa santri Al-Jihad yang kaya-kaya, yang udah punya usaha. Baru kalau diminta sumbangan, naudzubillah, paling masif, lebih masif dari Fir'aun. Ke telepon minta sumbangan, ya udah tak nyumbang, janji. Bahkan ada santri Al-Jihad yang cuma kerja bangunan, sekali nyumbang 5 juta. Padahal kerja bangunan. Ini yang punya usaha, ya kaya, tapi nyumbang 100.000, 20.000. Ya, ini Mas.
Maaf mas, ada nyumbang sedikit 20.000 mas. Udah. Nanti cuma punya 20 ini mas beli 100.000 ya. Makasih. Sultan. Malu akhirnya merah mukanya. Mas beli 100.000 ya. Masa itu pengusaha pakai pondok pakai mobil cuma nyumbang 20.000. Ya. Yang penting ikhlas mas, ikhlas. Enggak dari orang masin nih. Orang kayu masin tuh nyumbang sedikit duitnya miliaran nyumbang 40.000. Yang penting kan ikhlas mas, daripada nyumbang 100 juta gak ikhlas ya. Yang bagus tuh yang penting ikhlas mas miliar, itu bagus. 50.000 ya betul sih, yang penting ikhlas. Cuma lebih bagus lagi kalau orang kaya semiliar ikhlas. Makanya ente kalau santri nanti mudah-mudahan sudah jadi orang kaya. Nah, kalau nanti ente balik punya perusahaan, punya pom bensin 10 namanya, punya pabrik gas air, banyak ente miliuner ente, santri aja ente terkenal, bahkan ente terkenal di sekalbar, santri aja terkaya di Kalbar. Jangan lupa kalau ente kaya telepon Abi, telepon ini atau telepon mas, assalamualaikum mas, salam mas, alhamdulillah mas, berkat doa Abi, Umi, santri-santri alhamdulillah anak sekarang udah punya pom bensin 5 butik, masya Allah. Pom bensin Pertamina bukan mas, Pertamini. Ya pakai botol tuh mas. Ya, enggak mamanya dia punya betul-betul. Alhamdulillah mas, anak punya pom bensin 5 butik. Penghasilan dia berapa 1 bulan? Alhamdulillah mas, sedikit mas, cuma 2 miliar mas, masya Allah. Terus apa yang telepon mas? Ada apa yang telepon? Enggak mas, mungkin pondok perlu apa mas? Nah, ini santri yang bagus tuh nawarkan ke guru. Pondok perlu apa mas? Ya, kalau mas perlu telepon ya mas. Nah, sekarang perlu apa? Oh mas perlu banyak. Mas perlu mobil baru 10 mobil. Bedanya perlu kan? Nah, jadi gitu. Kalau perlu itu jadi ngatur tiap bulan. Cari usaha itu, kalau ente punya perusahaan pom bensin 5 butik, 1 bulan 5 butik itu bisa menghasilkan 5 miliar. Ente sisihkan, wajibkan. Pokok tiap bulan dari duit 5 miliar 100 juta anak kirim ke Al-Jihad, itu Al-Jihad tanpa diminta. 100 juta itu duit 5 miliar kirim 1 juta, kirim 1 juta, tak nyambung. 5 miliar itu 5.000 juta, sedekah 1 juta, nyambung nggak? Tak nyambung ya. Memang kalau ikhlas bagus, cuma lebih bagus standar kayak gini. Contohnya ente nih, orang lebih kaya daripada orang kaya, ente cuma punya duit 100.000, ente tak ada duit lagi, lalu ente sumbangkan. Kebetulan Al-Jihad tengah bangun pondok lagi, doakan insya Allah mudah-mudahan kalau ada duit kita robohkan Pondok Putranya, kita robohkan Pondok Putra, kita lantai 5 kayak Pondok Putri, insya Allah nanti ke depannya pingin pakai ranjang semua. Pendaftarannya 15 juta. Ente cuma 4 juta banyak minta. Pendaftaran cuma 4 juta, tak ada ranjangnya, tak ada kasurnya, tak laundry baju, makan tempe, 4 juta boy. Ini kalau kayak Dalua sekarang 13 jutaan. Wajar Dalua pakai kasur, pakai ranjang, tidur pakai AC, makan ayam, daging, baju dicucikan di laundry. Wajar 13 juta. 4 juta banyak amat minta. Untung itu memberi karpet. Anak baru tuh ya. Nah, untung beri tempe daripada nasinya. Jadi ayam ini. Ini bersyukur. Nah, sampai apa tadi cerita tadi? Bukan pondok. Orang miskin tapi kaya. Ente cuma punya duit 100.000. Ente cuma punya duit 100.000. Kebetulan pondok sedang membangun, lalu ente berikan ke mas, anak mau nyumbang bangunan ini mas 50.000. Ini sedangkan satunya dia ada alumni aja kaya umpamanya, penghasil 1 bulan 5 miliar, cuma nyumbang 100.000. Sekarang yang mana yang kaya? Yang miskin yang punya 100.000. Kenapa? Dia hanya punya kekayaan 100.000, dia sumbangkan separuh kekayaannya. 50.000 kan separuh kekayaannya, disumbangkan.
Berarti lebih kaya dia. Bayangkan 100.000 kekayaan dia sumbangkan 50.000, berarti dia nyumbang separuh kekayaannya. Sedangkan ini alumni Al-Jihad yang kaya, yang punya duit 5 miliar, cuma nyumbang 1 juta mamanya. Nyampe separuh? Nggak nyampe. 5.000 juta cuma nyumbang 1 juta, nggak nyampe. Berarti yang payah sekarang ini, yang banyak sekarang ini orang kaya harta tapi miskin hati. Yang sulit sekarang ini orang kaya harta kaya hati, ini yang sulit. Mudah-mudahan dia kaya harta kaya hati. Sambil. Wadalkul udwi. Sunnah selanjutnya dan menggosok anggota tubuh. Anggota wudhu ya. Wadalkul udwi dan sunnah selanjutnya menggosok anggota tubuh. Jadi digosok. Gini contohnya nih. Nanti langsung muka, ambil air sambil gini kan. Sunnah. Andai kan tidak digosok, tidak apa-apa sah. Momente, ini keran air kayak gini kan tidak mungkin. Biasa. Tapi tidak dapat pahala sunnah. Ya jadi sunnahnya digosok, tangan digosok. Nah ini keran, namanya gosok. Kalau tidak gosok sah, begini kan, tidak gosok sah. Cuma tidak dapat pahala sunnah. Ya pahalanya berkurang. Ingat ya, kita ibadah ini bukan nak ngurang pahala, tapi nak nambah pahala. Kerjakan sunnah-sunnah. Istamir. Makko ini. Wa mashul makko ini dan membasuh kedua ujung mata dan membasuh atau mengusap ya kedua ujung mata. Nih ujung mata nih ujung mata yang dekat hidung. Nih kan ada ujung mata nih. Ketika dia wudhu tuh siram sambil gini kan. Jangan kenapa? Kenapa sunnah begitu? Takut ada bila-bila yang masih melekat. Tahu bila-bila? Tai mata. Ya, takut ada tai mata melekat. Kalau tai matanya banyak tak nyerap air, termasuk yang tak nyerap air, tai kuku. Kalau kuku itu panjang, ada hitam-hitam itu tak masuk air. Termasuk juga di tai mata, kata orang India, bila-bila. Ya, bila. Nanti digosok. Terus sunnah. Wastiqbalul kiblati, sunnah wudhu selanjutnya wastiqbalul kiblati dan menghadap kiblat. Wastiqbalul kiblati dan menghadap kiblat. Jadi sunnahnya wudhu menghadap kiblat. Jadi sebenarnya itu keran Santri Putra itu sebenarnya salah itu ya. Salah. Sunnah sebenarnya kerannya ngadap ke kiblat. Jadi dia bisa wudhu ngadap kiblat. Kalau itu kan wudhunya bukan ngadap kiblat, membelakangi kiblat kan? Karena keran. Caranya bagaimana? Kenapa ada kutilan yang ketawa? Siapa? Dah dia. Macam-macam di pondok ini. Kuntilanak, genderuwo, jumlah tanah. Nah, jadi caranya bagaimana agar ente wudhu bisa menghadap kiblat, walaupun kerannya menghadap ke timur, caranya ente wudhu pakai canting, ente keran ente hidupkan, ente ngambil pakai canting, ente menghadap kiblat, biar dapat pahala, bertambah pahala wudhunya. Itu caranya gitu. Ya, memang repot mas masih pakai cantik. Tidak apa-apa, namanya pahala itu repot. Surga tidak murah, surga mahal. Mau masuk surga harus sholat. Masuk surga perempuan sakit panas kan harus pakai jilbab. Tambah lagi di pondok pakai cadar. Ya nggak bisa udah biasa pakai cadar kan? Gimana? Coba laki-laki nanti tes pakai cadar, gimana rasanya? Panas tidak? Panas kan? Perempuan pakai jilbab panas. Ya. Apalagi perempuan sakit tak boleh nampak rambut walaupun satu. Laki-laki pun sama juga, laki-laki tak boleh nampak aurat. Ya, surga sulit. Di sini aturan pondok wajib sholat tahajud jam 3:30 udah dibangunkan. Baru ya tidur jam 12 3:30 udah bangun. Ya, biasa namanya pingin masuk surga. Apa kata ulama dalam syair? Bigadril kaddi tuktasabul ma'ali faman talabal ula sahiral layali. Yang artinya bigadril kaddi tuktasabul ma'ali, dengan semangat giat bangun tengah malam
maka kita akan mendapatkan derajat yang tinggi, cepat alim jadi anak soleh solihah. Faman tolabal ula sahirul layali, yang artinya faman tolabal ula, barang siapa ingin mencari ketinggian derajat, ya, ingin cepat iftar, berhasil nanti pondok, dapat barokah pondok, sahirul layali, maka bangun di tengah malam, bangun sholat tahajud. Kan ada qasidah lagi, waqtas sahar bihyati bulhalul yahlil wafa wa buhya judul ali bil fadli yahlil wafa kam min sagimin biha dan waktu nala syifa, yang artinya gini, waktu sahar, sahar itu tengah malam, jam 3, jam 4, bihyatibul halu yahil wafa. Kalau kita bangun tengah malam, ya, hati kita akan tenang. Kamil sakimin biha, berapa banyak orang yang sakit, kamil sakimin biha dal halu nala syifa. Betapa banyak orang sakit karena dia bangun di tengah malam, walaupun sakit dia paksa untuk salat tahajud, nala syifa, ia memperoleh kesembuhan. Jadi yang sakit-sakit kalau ingin sembuh sehat, bangun tengah malam. Ya, makanya bahaya tidur habis subuh. Tidur habis subuh itu bahaya, tidak bagus. Dimakruhkan oleh Nabi Muhammad. Tidur memang tidak haram. Makruh artinya tidak bagus. Tidur habis subuh, tidur habis asar, tidur habis maghrib, itu tidak bagus. Nabi Muhammad kalau tidur qailulah. Qailulah itu tidur ya kurang lebih 1 jam atau setengah jam sebelum adzan zuhur. Itu Nabi tidur. Bapak adzan zuhur sekarang jam 12 kurang seperempat. Itu Nabi tidur jam 11, Nabi tidur istirahat. Kenapa? Biar segar nanti bangun malam. Makanya nanti kalau ada waktunya suruh tidur siang, yang kecil-kecil tidur, biar nanti dibangunkan tidak ngantuk. Dan tidurnya kalau malam awal, selesai jam 10 taklim, jangan lupa ke belakang dulu, kecil-kecil wudu, udah wudu, sholat sunnah sebelum tidur. Namanya sholat sunnah setelah wudu, namanya sholat sunnah sunnatul wudu. Niatnya usolli sunnatul wudu rakaataini lillahi ta'ala. Ndak hafal bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Niat saya sholat sunnah wudu 2 rakaat karena Allah. Sholat sunnah 2 rakaat, assalamualaikum. Setelah itu berdoa, ya doa, semua doakan orang tuanya panjang umur, sehat, gampang rezeki. Baru baca ayat kursi, doa tidur, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, lalu baca bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Barang siapa baca bismillahirrahmanirrahim 21 kali sebelum tidur, maka akan dijaga, dilindungi dari 3 perkara. Yang pertama dilindungi dari kebakaran, yang kedua dari kebanjiran, yang ketiga dari kemalingan, maling. Gimana caranya, Mas? Anda di pondok, tapi Anda mau pagar rumah Anda. Gimana caranya biar rumah Anda tidak kebakaran, tidak kena kebanjiran, tidak kena kemalingan? Bisa tak? Bisa. Caranya bagaimana? Ketika ente tidur di pondok, sebelum tidur, ente baca bismillahirrahmanirrahim. Bayangkan, seakan-akan ente memutari rumah ente. Ya bismillahirrahmanirrahim, 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 sampai 21 kali. Insya Allah akan dilindungi dari 3 perkara: kebanjiran, kebakaran, kemalingan. Ya, kayak rumah ini di naudzubillah ya. Kemarin pas sebelum Ramadan, sampai Ramadan itu ada rumah dekat pondok nih, ada berapa rumah sini, ada sekitar 4 rumah habis terbakar siang-siang. Ya, siang-siang. Ada yang ngeri sekarang. Ya, tapi kalau orang yang baca doa, insya Allah. Jadi setelah baca bismillahirrahmanirrahim, jangan lupa pakai celana panjang, ya, karena takut nampak burungnya. Yang perempuan itu kalau tidur pakai celana panjang, baru tidur awal, tidur. Jadi biar nanti dibangunkan nyaman. Nanti kalau ingin derajatnya tinggi, cepat ngapal, jadi anak soleh solihah, nanti pulang berhasil barokah, apa? Bangun tengah malam. Memang berat kalau orang tak biasa. Yuk, santri baru pertama kali gimana? Berat tak bangun tengah malam? Pernah tak itu santri baru yang baru-baru? Pernah sholat tahajud tapi setiap malam? Pernah? Enggak pernah. Jangankan sholat tahajud, kadang-kadang subuhnya pintu ayam, subuh bangun jam 7. Bukan cuma ente, bapak emak ente pun kadang jam 9. Ya, tapi kalau di pondok alhamdulillah, nanti ente libur nih, bentar lagi. Kurang lebih sebulan setengah lagi ente libur. Libur lebaran Idul Adha haji. Makanya ente lebaran Idul Adha itu kan biasanya beli sapi, beli kambing kan. Nanti mulai dari hari ini makan banyak-banyak biar gendut ya, biar gemuk. Takut nanti di kampung ente tak ada sapi, tak ada kambing. Nanti ya
pulau dia. Akhirnya sebentar lagi libur. Tapi kalau di Pontianak Lebaran Idul Adha haji nggak meriah. Pontianak Lebaran haji di Pontianak nggak ada kue. Habis sholat udah paling pergi masjid lihat sapi kambing dipotong. Tapi kalau di kampung-kampung penerang membawa bawang itu meriah kayak Lebaran haji. Kali pada Lebaran haji habis sholat tak pulang balik ke mertua di peneraman itu meriah raya lagi. Ada kue lagi, Coca-Cola raya lagi, pakai baju baru lagi. Ya tapi tak lama 3 hari. Kalau Idul Fitri sampai seminggu 2 minggu. Kalau Idul Adha 3 hari, tapi meriah. Kalau di kota-kota ada sampai pakai daerah Sungai Jawi, daerah apa Sungai Jawi dia. Habis sholat ya udah, kadang di rumahnya cuma telur ayam, ya, dipotong 10. Kelas. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.